Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dari kelompok kami akan mempresentasikan terkait dengan simulasi antrian pelayanan Warmindo Padok. Untuk anggota kelompok dari kami sendiri, yaitu yang pertama ada Muhammad Hanan Arafi dengan NIM D600-20144, kemudian ada Rifki Rais Burhanuddin dengan NIM D600-20160, ada Linggosa Sikirana dengan NIM D600-20185, dan ada Nurlita Eka Liliana dengan NIM D600-194. Yang pertama yaitu kita akan membahas terkait dengan latar belakang kenapa kita memilih Warmindo Padok sebagai objek kita. Untuk permasalahannya sendiri yaitu permasalahan utama dari sistem yang ada di Warmindo Padok hanya terdapat satu kasir sehingga terdapat penumpukan waktu yang lumayan lama karena sistem yang cenderung loading. Pada kondisi tersebut, pelayanan terdampak pada lama waktu mengantri sehingga adanya waktu yang terbuang pada saat menunggu. Kemudian ruang lingkup sistem objek penelitian yaitu objek penelitian ini dilakukan di Warmindo Padok yang mana merupakan tempat makan yang ada di Kota Surakarta. Tepatnya beralamat di Jalan 26 nomor 3 Karangasem, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57145. Warmindo Padok mempunyai satu server kasir yang mana untuk melayani pemesanan dan pembayaran secara langsung. Penelitian ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni tahun 2023, yang dilaksanakan mulai dari pukul 11.21 WIB sampai dengan 14.14 WIB. Kondisi pada saat itu cenderung normal dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal yang mempengaruhi jumlah pelanggan dari Warmindo Padok itu sendiri. Lokasi tersebut bisa dikatakan strategis karena terletak di area kampus dan juga biasanya digunakan untuk beberapa kegiatan seperti rapat, event, dan lain sebagainya. Sehingga tempat ini sangat diminati oleh kalangan anak muda seperti mahasiswa. Oke, yang selanjutnya adalah model konseptual sendiri. Konseptual model sendiri, sistem layanan yang terjadi di Warmindo Pedok memiliki tiga komponen sistem yang mana antara lain kedatangan populasi yang akan memesan produk, antrian pelanggan, serta sistem pelayanan pelanggan. Sistem tersebut memiliki karakteristik dari masing-masing komponen antara lain sebagai tabel di atas itu. Lalu berdasarkan pengamatan sendiri, berdasarkan pengamatan data antrian yang telah dilakukan pada tabel di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu total waktu jarak antar kedatangan adalah 2 jam 50 menit 27 detik, waktu tunggu adalah 1 jam 13 menit 45 detik, waktu pelayanan adalah 1 jam 53 menit 24 detik, dan waktu dalam sistem adalah 3 jam 7 menit dan 9 detik. Rata-rata yang didapatkan dalam perhitungan jarak antar kedatangan adalah 2 menit 48 detik, waktu tunggu adalah 1 menit 13 detik, waktu pelayanan adalah 1 menit 52 detik, dan waktu dalam sistem adalah 3 menit 4 detik. Lalu untuk selanjutnya adalah analisis dari data antrian sendiri, yaitu terdapat output EasyFit waktu antar kedatangan sendiri, yang dimana analisisnya berdasarkan uji distribusi menggunakan software EasyFit, diperoleh hasil data waktu antar kedatangan atau interval arrival time, mendekati distribusi wake by. Dikatakan mendekati distribusi wake by karena pada pengujian goodness of fit menunjukkan bahwa data tersebut diterima. Dilihat dari tabel Kolmogorov-Smirnov di baris reject tertulis no. Lalu selanjutnya ada output EasyFit waktu tunggu sendiri. Diperoleh analisis berdasarkan uji distribusi menggunakan software EasyFit, diperoleh hasil data waktu tunggu mendekati distribusi Dagum. Dikatakan mendekati distribusi Dagum karena pada pengujian goodness of fit menunjukkan data tersebut diterima. Dilihat dari tabel Kolmogorov-Smirnov di baris reject tertulis no. Lalu untuk selanjutnya adalah tabel output EasyFit waktu pelayanan sendiri. Berdasarkan analisis yang telah diuji, menggunakan software EasyFit diperoleh hasil data waktu pelayanan mendekati distribusi gen logistik. Dikatakan mendekati distribusi gen logistik, mengapa? Karena pada pengujian goodness of fit menunjukkan bahwa data tersebut diterima. Dilihat dari tabel Kolmogorov-Smirnov di baris reject tertulis no. Lalu untuk tabel yang terakhir adalah output EasyFit waktu dalam sistem sendiri. Analisisnya adalah berdasarkan uji distribusi menggunakan software EasyFit, diperoleh hasil data waktu dalam sistem mendekati distribusi wake by. Dikatakan mendekati distribusi wake by, mengapa? Karena pada pengujian goodness of fit menunjukkan bahwa data tersebut diterima.
Dilihat dari tabel Komogros-Smirnov di baris reject tertulis no. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya untuk permasalahan yang akan kita hadapi yaitu terkait simulasi. Oke, simulasi ini dirancang ketika dalam sebuah penelitian itu memerlukan sebuah modeling yang mana itu dapat merepresentasikan apa yang telah kita analisis sebelumnya. Ya, mungkin untuk simulasi ini akan disajikan beberapa skenario yang mana dengan skenario tersebut itu bisa memberikan gambaran untuk teman-teman semua terkait apa yang akan terjadi ketika skenario tersebut itu diterapkan atau terjadi di kehidupan nyata. Oke, mungkin masuk ke skenario yang pertama. Oke, untuk skenario yang pertama yaitu membuat model simulasi berdasarkan data yang telah diperoleh dari pengamatan yang menggambarkan keadaan Warmindo Pedok pada kondisi seperti biasa atau bisa dikatakan kondisi ketika weekdays. Oke, untuk pembuatan model simulasi ini menggunakan software AnyLogic yang mana untuk mengetahui jalannya pelayanan pada Warmindo Pedok. Nah, software ini merepresentasikan untuk antrian, pembayaran dan sebagainya, yang mana dari teman-teman bisa melihat dalam output skenario satu ini. Oke, untuk tipe antriannya itu dari Warmindo Pedoknya itu berupa letter O, terus dilanjutkan pada cashier yang akan dilayani oleh waiter di sana. Oke, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya untuk kapasitas dari Warmindo Pedok ketika weekdays itu masih sangat menyanggupi dalam hal untuk jumlah karyawannya. Dengan artian dengan output sedemikian rupa dengan antrian yang mungkin hampir 3-5 orang saja itu masih lazim terjadi di webinar yang ada, sehingga tidak perlu adanya solusi khusus ketika angka tersebut masih oke. Itu. Oke, mungkin lanjut ke skenario yang kedua. Oke, untuk skenario yang kedua ini agak berbeda dengan realitasnya, yaitu dengan membuat model simulasi berdasarkan data yang telah diperoleh dengan melakukan peramalan ketika Warmindo tersebut itu seakan-akan mendapat orderan yang lebih banyak dari keadaan biasanya. Nah, saya analogikan ketika hari Sabtu dan Minggu. Kalau bedanya sama skenario satu itu kan kemarin kita mengambil data waktu hari Selasa, yang mana itu jam-jam hari kerja. Nah, di sini kita analogikan kita itu meneliti Warmindo pada hari weekend, yang mana weekend itu biasanya lebih ramai. Nah, di sini pembuatan model masih sama menggunakan software AnyLogic, namun ada beberapa data yang kita olah sehingga menjadikan data tersebut sebagai peramalan ketika Warmindo tersebut dalam keadaan yang ramai. Dengan tingkat kedatangan itu lebih cepat 15% dari hari weekdays. Oke, lanjut ke output dari software AnyLogic-nya. Nah, di sini ketika Warmindo tersebut menghadapi di hari Sabtu atau mungkin Minggu yang mana customer akan datang lebih banyak, otomatis dari antriannya itu bakal makan waktu yang lebih banyak. Bahkan sepengetahuan saya, misal antrian itu lebih dari 10 orang, itu bahkan untuk pelayanannya itu bisa menyampai 30 sampai 1 jam. Sehingga untuk pelayanannya itu akan bisa dikatakan lambat, namun masih lazim diterapkan ketika Warmindo tersebut berlangsung di hari-hari weekend. Jadi masih aman, tapi berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya yang bisa dikatakan renggang. Oke, yang terakhir yaitu skenario ketiga. Oke, yang skenario ketiga ini agak beda sama yang skenario yang kedua sama yang satu tadi, dikarenakan untuk skenario 1 sama 2 itu masih mungkin terjadi karena dengan beberapa peramalan yang ada, dengan beberapa pertimbangan data yang ada, sehingga didapatkan dengan jumlah customer yang masih baru tersebut sanggup melayaninya. Namun ketika di skenario 3 ini kita analogikan dengan model simulasi yang sama, namun dengan jumlah data yang berbeda, yaitu dengan menambahkan lagi jumlah kedatangan customer-nya itu 50% lebih banyak. Jadi dengan jumlah kedatangan yang lebih cepat juga otomatis bahkan sebanding dengan waktu pelayanan yang ada, yang mana dengan waktu pelayanan yang ada otomatis dari waitersnya itu akan kewalahan dalam menanggapi
eh, customer yang ada. Nah, di sini kenapa kita tidak memilih menggunakan 2 kasir atau mungkin bahkan lebih? Karena UMKM atau mungkin hal yang kita amati itu berupa Wermindo yang masih berkembang. Ketika kita menggunakan 2 desk atau mungkin 3 desk cashier, itu bakal tidak relevan sama realitasnya. Nah, maka dari itu kita ini menganalisis seakan-akan Wermindo tersebut sedang terjadi rombongan, entah itu rombongan dari mahasiswa yang sedang mengerjakan kelompok, yang mana dengan skenario 3 ini kita analogikan benar-benar membludak dengan jumlah customer yang mungkin bahkan bisa ratusan. Nah, langsung kita lihat outputnya aja biar lebih gampang untuk mencerna dari penggambaran dari skenario tersebut. Oke, nah di sini dengan tipe antrian letter U tadi, terus dengan waktu tunggu seperti ini, terus juga untuk kasirnya itu cuma 1 aja, kami rasa dengan jumlah antrian seperti ini itu dari Wermindo tersebut tidak akan bisa menangani dari pelayannya. Semisal bisa pun dari Wermindo tersebut akan memberikan impresi buruk kepada pelanggan karena pelanggan harus menunggu waktu lama, bahkan terlalu lama juga ketika skenario 3 ini bakal terjadi secara realitasnya. Nah, maka dari itu fungsi atau kesimpulan yang kita ambil dari skenario 3 ini. Jadi dari kami itu hanya ingin mengetahui seberapa besar impact yang diberikan ketika pelanggan yang datang itu berlebihan. Yang mana dengan output seperti ini, kita bisa dapat langsung ambil kesimpulan bahwa Wermindo tersebut tidak akan bisa berlangsung secara optimal ketika pelanggan yang datang itu terlalu berlebihan dengan sumber daya kasir itu yang cuma 1. Semisal dari Wermindo tersebut bakal menambahkan kasir lagi, saya rasa dengan budget yang ada itu juga tidak akan sebanding dengan input dan output yang akan didapat oleh Wermindo tersebut. Jadi disclaimer saja untuk skenario 3 ini kita fungsikan sebagai analisis, yang mana dengan analisis ini kita dapat mengetahui output yang akan terjadi atau peramalan yang akan terjadi pada skenario yang telah kita buat. Seperti itu, mungkin dilanjut ke tahap berikutnya yaitu verifikasi dan validasi. Oke, baik. Sebelumnya setelah dijelaskan oleh teman saya mengenai output buat visualisasi, kita sekarang akan menjelaskan sedikit tentang analisis output yang berupa validasi, verifikasi, dan juga parameter. Mungkin yang pertama di sini adalah validasi, yang mana bertujuan untuk membangun sebuah model yang benar untuk menentukan sebuah model yang dibuat, di mana model tersebut merupakan presentasi atau penggambaran sebuah sistem nyata dengan cara membandingkan real system dengan konseptual konsep. Dan di validasi sendiri juga ada beberapa tes yang dilakukan, contohnya adalah Turing test. Nah, di sini dilakukan dengan tujuan melihat perbedaan antara model simulasi dengan real system, seperti dari penjelasan validasi sendiri, yang dilakukan dengan uji statistik. Dan untuk hasil dari Turing test sendiri itu ada didapatkan dari data pelanggan dan data aktual dan juga data dari simulasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dan di sini kita juga melakukan uji kesamaan 2 rata-rata yang telah diinputkan ke dalam simulasi, dan uji kesamaan 2 rata-rata tersebut digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 2 buah data, yang mana 2 data tersebut adalah data aktual yang diperoleh pada saat proses pengamatan secara real di lapangan, dan juga data simulasi yang diperoleh dari data simulasi software analogik pada simulasi sebanyak data kita 50 kedatangan pelanggan. Untuk hipotesis di sini itu ada 2, yaitu rata-rata output sistem aktual sama dengan rata-rata output model simulasi, dan juga rata-rata output sistem aktual tidak sama dengan rata-rata output model simulasi. Dan di sini juga ada taraf meta dan juga uji statistik juga yang disebutkan tadi dengan kriteria uji, yang mana hipotesis kita diterima jika kurang dari kritis, kurang dari terhitung, dan kurang dari T kritis dengan DK N1 plus N2 min 2. Dan juga setelah kita melakukan uji kesamaan 2 rata-rata, kita juga melakukan uji kesamaan 2 variansi, yang mana uji kesamaan 2 variansi atau bisa disebut dengan homogens digunakan untuk menguji
apakah sebaran data tersebut homogensi atau tidak dengan bandingan dua varian. Dan juga dilakukan statik uji juga yang mana menolak hipotesis awal jika F hitung kurang lebih dari F tabel. Yang mana kesimpulannya karena F hitung di sini yang telah disimulasikan ataupun dihitung itu lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Dan juga kita melakukan sebuah uji kecocokan atau uji probabilitas dan disebut dengan Chi-square test yang berfungsi untuk menguji hubungan atau pengaruh dua variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dan didapatkan beberapa data seperti uji Gaussian of fit, kemudian Gaussian of fit 2, Chi-square data simulasi, kemudian uji fit sampai Chi-square data simulasi yang mana mendapatkan nilai hitung 2, sekian karena memiliki data nominal yang sangat banyak dengan desimalnya. Untuk selanjutnya adalah data vertifikasi. Mungkin next slide. Ya, vertifikasi merupakan pemeriksaan program komputer sesuai dengan logika dalam diagram alur. Vertifikasi bertujuan untuk memeriksa ataupun menerjemahkan sebuah model simulasi yang sudah dilakukan. Kita ingin mengetahui apakah mode yang telah dibuat itu sudah benar atau belum. Teknik vertifikasi yang digunakan itu ada vertifikasi model animasi, yang mana animasinya merupakan jalannya operasi atau running dari model analogik yang mati ketika simulasi sedang dijalankan. Sistem nyata antrian yang kita teliti di sini adalah Warmindo Pedok yang tergolong tipe antrian tes logika model animasi. Simulasi analogik antrian pelayanan pembayaran kasir pada Warmindo Pedok, yang mana simulasi logikanya kedatangan, kemudian masuk ke sistem, yaitu masuk ke dalam queue atau antrian, kemudian pada kasir kita mendapatkan di pelayanan, kemudian sistemnya sebenarnya meninggalkan sistem. Itu untuk logika diagram alur. Berdasarkan perbandingan jalannya operasi ketika kita sedang merunning analogik dalam prosesnya, proses yang terjadi dalam metode simulasi telah sesuai dengan proses yang diharapkan, yaitu proses dimulai dengan seperti yang dibilang sebelumnya, kedatangan, membeli, kemudian masuk ke queue atau antrian, mengantri di kasir, sekali membayar, kemudian meninggalkan sistem, yaitu meninggalkan dari Warmindo Pedok tersebut dari simulasi yang telah kita lakukan dalam videonya. Kemudian ada vertifikasi model matematis. Vertifikasi model matematis merupakan vertifikasi yang dilakukan dengan perhitungan manual yang bertujuan untuk memastikan perhitungan simulasi apakah sudah benar atau sudah sesuai dengan rumus ataupun belum. Dan perhitungan analogik pada simulasi yang kita lakukan yaitu muncul secara otomatis karena software analogik telah didesain untuk melakukannya dengan otomatis sehingga memudahkan dalam melakukan simulasi. Dan untuk selanjutnya setelah penjabaran dari validasi dan juga verifikasi akan dilanjutkan langsung ke parameter, perhitungan parameter. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik untuk hal yang kami jelaskan yang selanjutnya yaitu parameter. Nah, setelah kita mempelajari terkait verifikasi dan validasi seperti yang dijelaskan teman saya tadi, di sini kita melakukan perhitungan parameter tiap skenario yang bertujuan untuk melihat apakah simulasi sudah sesuai dengan rumus serta membandingkan skenario yang memberi nilai output terbaik. Oke, dari ketiga skenario tadi kita dapat melakukan perhitungan parameter tiap skenario bertujuan untuk melihat apakah simulasi tadi itu dapat berlangsung dengan baik atau tidaknya. Nah, yang pertama yaitu skenario pada hari biasa. Nah, parameter hari biasa didapatkan rata-rata waktu mengantri itu sekitar 4 detik sekian. Dengan rata-rata waktu pelayanan itu sekitar 2 detik sekian. Nah, yang mana dengan antrian seperti itu, maka dapat diperoleh sekitar 13-15 orang yang akan mendapatkan pelayanan yang sesuai. Di mana dalam kondisi skenario seperti ini, biasanya
tidak ada perubahan nilai karena sesuai dengan kondisi nyatanya. Oke. Terus selanjutnya yaitu kita menggunakan skenario yang kedua, yang mana skenario kedua ini lebih ke asumsi bahwa mengalami penurunan interval rate, sehingga bisa dikatakan skenario 2 ini terdapat customer yang lebih ramai, di mana di Warmindo itu terdapat rata-rata waktu mengantri itu lebih sedikit dari hari biasanya, yang mana dengan antrian maksimal yaitu sekitar 10 orang dan terjadi peningkatan utilitas sekitar 85%. Dari hasil skenario 2 ini dilihat bahwa ketika dilakukan simulasi pada antrian kasir Warmindo ini terjadi ramai itu, maka parameternya itu akan otomatis naik kecuali utilitasnya. Oke, kita lanjut ke skenario yang ketiga, yaitu adanya tambahan yang sangat signifikan yang mungkin untuk terjadinya itu cuma sekian persen saja. Dengan asumsi melakukan simulasi dengan kasir itu melayani dengan waktu yang sama, namun dengan customer lebih banyak lagi. Nah, pada skenario ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa parameternya itu akan semakin naik, yang mana dengan kapasitas yang ada itu sulit untuk diterapkan di realitasnya, sehingga di skenario ketiga ini kita rasa merupakan skenario yang bisa dikatakan lebih ke middle up level dari skenario yang ada di sebelumnya tadi. Oke, untuk kesimpulan dari parameter yang telah kita analisis berdasarkan data-data yang telah kita teliti, bisa diambil kesimpulan bahwasannya dari tabel perhitungan parameter terdapat simulasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa utilitas terendah pada simulasi ketiganya tadi itu sebesar 10% sekian. Dengan menambah jumlah customer yang ada, otomatis bakal mengetahui bahwasannya kesanggupan dari Warmindo tersebut untuk menghadapi jumlah customer yang mungkin tidak bisa diprediksi setiap waktunya. Maka dari itu, dengan menurunkan intensitas waktu antriannya, itu dapat diambil hipotesisnya itu semakin banyak customer yang datang secara dalam waktu yang berdekatan, otomatis dari Warmindo tersebut akan kewalahan dalam menanggulanginya. Jadi untuk skenario terbaik yang ada itu yaitu pada skenario yang kedua, karena yang kedua itu masih relevan untuk terjadi di realistisnya dan masih bisa disanggupi dalam segi pelayanannya. Oke, jadi seperti itu terkait parameter yang kami analisis dari data yang telah kami teliti atau kami amati, sehingga dengan beberapa parameter tersebut itu dapat menimbulkan atau mungkin mengetahui apa yang akan terjadi pada Warmindo setelah kita melakukan perlakuan yang berbeda-beda. Oke, cukup sekian dari kami. Kami harap dari teman-teman semua dapat memahami presentasi atau paparan materi yang telah kami teliti sebelumnya, sehingga dengan adanya pemerintahan ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan kami semua. Kami dari kelompok Warmindo Pedok mengucapkan sekian dan terima kasih kepada teman-teman semua. Bila terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.